Saudara, siapakah kelompok Taliban yang berhasil menguasai Afghanistan dengan cepat kilat? Adakah ancaman untuk Indonesia? Kita berbincang dengan pengamat politik Timur Tengah dan juga dunia Islam yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai, Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Bung Hasib. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, Bung Hasib. Ya. Iya, ini hal yang menarik untuk dicermati. 20 tahun ditekan ya, dari 2001 sampai 2021, Taliban maksud saya. Lalu kemudian setelah Amerika pulang, dalam waktu kurang lebih seminggu saja, 1 pekan, langsung menguasai Afghanistan. Tanpa ada perlawanan dari masyarakat, tanpa ada perlawanan dari tentara yang bersangkutan di Afghanistan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Ya, saya rasa memang apa yang terjadi hari ini di Afghanistan itu bagian daripada keajaiban tahun ini ya. Okay. Karena sekali lagi sebuah negara jatuh hanya dalam kurun waktu yang ya mungkin nggak nyampe 1 minggu ya. Okay. Kalau dilihat dari intensitas luar serangan biasa, kemarin ke Kabul gitu ya, paling cuman 2 hari atau 3 hari terakhir. Lalu kemudian yang disampaikan Mas Aiman tadi, ini tiba-tiba presidennya pergi. Nah, menurut saya memang ada banyak hal yang bisa menjelaskan kenapa fenomena ini terjadi ya. Yang pertama mungkin kunci-kunci tadi sudah disampaikan oleh Pak JK. Yang pertama adalah bahwa Taliban ini atau Afghanistan ini pada akhirnya berkaitan dengan misi Amerika tahun 2001 untuk menangkap dan mengadili Usama bin Laden yang berada dan berlindung di negara ini gitu. Yeah. Di bawah kekuasaan Taliban. Nah, kita tahu Usama sudah selesai dan kelompok-kelompok Taliban juga sudah berakhir. Nah, oleh karena itu dari perspektif Amerika, tentu Taliban ini atau Afghanistan ini bisa menjadi beban ya. Ini ujungnya kita harus baca dari situ. Ini bisa menjadi beban anggaran, beban moral, karena sekali lagi Amerika yang dalam tanda kutip mengobrak-abrik Afghanistan di era kekuasaan Taliban, dan tentu Amerika mencoba untuk mempersiapkan Afghanistan masa depan, ya. Tapi kan nggak bisa selamanya. Ini sudah berapa juta dolar yang dihabiskan. Yeah. Nah, oleh karena itu, kalau saya menggunakan pernyataan Biden, itu dia bilang saya adalah presiden keempat yang menanggung seluruh dampak daripada kebijakan Amerika yang ada di Amerika. Dan artinya kata Biden sudah siap dengan apapun yang terjadi di Afghanistan. Ya kalau kata pejabat Gedung Putih kan kapanpun waktunya yang akan seperti ini akan dialami oleh. Tapi tidak secepat ini luar biasa. Iya, tapi sekali lagi ini saya ingin menjelaskan kenapa fenomena ini terjadi, Mas. Yang pertama ada faktor Amerikanya tadi ya, yang ingin walau bagaimanapun mengakhiri misi di Afghanistan itu dianggap sebagai kebaikan bagi Afghanistan. Dan Afghanistan silakan merancang sendiri masa depannya ke depan. Nah, yang kedua yang juga terjadi, kenapa kok bisa cepat seperti ini, itu juga menunjukkan bahwa pembentukan Afghanistan baru setelah Taliban dilengsarkan dan digusur oleh Amerika itu belum sepenuhnya terbentuk. Saya melihat misalkan dalam pengamatan ahli-ahli militer di kawasan itu ada beberapa hal yang bisa menjelaskan kenapa kok militer Afghanistan ini kok nggak muncul gitu. Yeah. Yang pertama karena memang nasionalisme ataupun nilai-nilai kebangsaan yang ada di sana belum sepenuhnya kokoh. Okay. Yang akan menjadi panduan dan motivasi bagi seorang prajurit mempertahankan wilayahnya secara mati-matian gitu. Baik, jadi belum siap untuk dilepas oleh Amerika. Ini yang jadi masalah. Iya, dan yang kedua selama ini angkatan-angkatan Afghanistan itu yang dilatih oleh Amerika masih tergantung besar sekali kepada sokongan udara Amerika gitu. Iya, dan ada pertanyaan juga soal masyarakat. Saya bicara soal selain soal masyarakat juga ke depan bagaimana hubungan Indonesia dengan Afghanistan. Singkat saja, Ya, menurut saya ada 2 hal yang harus diperhatikan seperti disampaikan oleh Pak JK tadi. Yang pertama, negara Indonesia harus mengamati betul apa yang terjadi di Afghanistan. Kalau perlu, menurut saya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Pak JK. Bagaimana memberikan inspirasi tentang perbedaan politik itu tidak harus habis-habisan. Indonesia sekali lagi punya latar belakang yang mungkin ada kemiripan dengan Afghanistan dari sisi banyaknya macam-macam aliran. Tapi Indonesia bisa menjadi contoh bahwa perbedaan aliran dan pandangan itu tidak harus cakar-cakaran dan habis-habisan. Dan yang kedua yang paling penting menurut saya dijaga oleh Amerika, oleh pemerintah Indonesia. Ini kelompok-kelompok yang istilahnya dulu pernah ke Afghanistan ataupun belajar ataupun suka kepada Taliban. Sekali lagi takutnya dikiranya bahwa Taliban masih yang dulu 20 tahun silam gitu. Tidak dipahami bahwa Taliban ini Taliban yang baru. Walaupun sekali lagi ini kayak semacam ada penjajakan dari semua bahwa
Taliban hari ini ada Taliban yang baru, tapi semuanya masih belum percaya sepenuhnya. Oke. Bukan hanya orang Amerika, bahkan juga rakyat Afghanistan. Nah, oleh karena itu ketika Taliban masuk, keraguan itu menguap dan bahkan masyarakat Afghanistan banyak yang ingin keluar, sedangkan pemerintahan asing banyak yang ingin mengevakuasi warganya. Jadi semua ini wait and see ya, semua ini masih menunggu untuk melihat bagaimana kemudian kiprah di sana. Baik, termasuk juga jangan-jangan Presiden Afghanistan sedang berdiplomasi, berdialog dengan Taliban? Sekarang ada yang namanya transisi ya, tim-tim transisi yang telah dibentuk oleh Ashraf Ghani sebenarnya. Cuma memang sikap Ashraf Ghani meninggalkan istana itu mengecewakan termasuk pendukung-pendukungnya. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di balik semua itu. Baik. Terima kasih Bung Hasibullah Satrawi, pengamat terorisme yang juga Timur Tengah, Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai. Sehat selalu, dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi kita